Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktik saya yang saya lakukan beberapa bulan kemarin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjudul Perencanaan Pengalokasian Dana Desa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah selalu memberikan kenikmatan, karunia, kesehatan, serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya kepada saya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan laporan kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Universitas Buana Perjuangan Karawang, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan tak lupa kepada teman-teman, pada keluarga yang selalu mendoakan saya dan juga memotivasi saya untuk lebih berkembang lagi. Baiklah, mari kita mulai membahas mengenai kerja praktik dengan judul Perencanaan Pengalokasian Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Karawang. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, dan keempat pelaksanaan kerja praktik, dan terakhir kelima yaitu kesimpulan mengenai kerja praktik saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, apa yang saya dapat dan apa yang saya terima di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Poin pertama yaitu mengenai pendahuluan. Kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya di program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang ada di program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kerja praktik juga merupakan kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan yang ada pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha yang nyata. Pembahasan yang kedua mengenai gambaran umum tentang instansi. Nah, saya kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab pada Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan kesekretariatan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu subbagian program dan pelaporan, subbagian keuangan, dan subbagian umum dan pengawasan. Lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat terbagi dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, bidang pengembangan desa. Yang ketiga, bidang kelembagaan desa. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa. Setelah gambaran umum tentang instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kita langsung masuk ke pengalokasian dana desa, yaitu poin utama dari pembahasan kali ini. Alokasi dana desa. Apa sih alokasi dana desa itu? Alokasi dana desa merupakan salah satu aspek yang paling penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintah, termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan rakyat. Alokasi dana desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh bupati, kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10%, yaitu pembagiannya untuk desa secara proporsional. Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit, yaitu 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Lalu ada Nomor 16 Tahun 2011 tentang keuangan desa, bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dalam disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu ada siklus mengenai keuangan desa. Yang pertama yaitu perencanaan, yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kedua yaitu penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tanggung jawab. Lalu kita masuk ke perencanaan pengalokasian dana desa. Nah, di sini ada pengertian mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Lalu selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan keuangan desa. Yang pertama yaitu penyusunan RAP desa. Yang kedua, penyepakatan bersama dengan BPD mengenai RAP desa, lalu disampaikan kepada bupati atau wakil bupati atau wali kota melalui kecamatan. Nah, di kecamatan nanti ada proses evaluasi. Setelah proses evaluasi, lalu ada proses penyempurnaan tentang RAP desa. Nah, setelah itu nanti langsung penetapan APBD desa. Tujuan alokasi dana desa. Yang pertama, meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, meningkatkan dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Yang kelima, yaitu meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. Lalu yang keenam yaitu peningkatan partisipasi dalam peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing. Yang ketujuh yaitu mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Dalam perencanaan pengalokasian dana desa, program perencanaan dan kegiatan pengalokasian dana desa disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu Musrembang Desa. Musrembang Desa ini merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pengembangan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat di sini yaitu keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingan alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi kepedulian masyarakat di dalam mempercepat pembangunan desa. Alokasi dana desa di sini yang dananya bersumber dari pemerintahan kabupaten yang bertujuan untuk stimulan atau pancingan kepada masyarakat desa supaya menumbuhkan kembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pada prinsipnya, alokasi dana desa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengenai operasional pemerintahan desa dan yang kedua yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dan desa. Nah, hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 tahun yang akan mendatang. Mekanisme mengenai pencairan alokasi dana desa. Nah, yang pertama yaitu kepala desa harus menunjukkan surat permohonan pencairan alokasi dana desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada bupati melalui kepala BPMD selaku ketua tim fasilitas kabupaten. Lalu ada juga pengajuan permohonan pencairan dana alokasi dana desa sebagaimana dimaksud ayat yang pertama tadi diserahkan oleh camat kepada BPMD setelah dilakukan penelitian kelengkapan administrasi oleh pendamping kecamatan. Nah, proses selanjutnya yaitu kepala BPMD meneruskan berkas tadi lampiran kepada kepala dinas pendapatan. Pelaksanaan kerja praktik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Nah, saya berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini ditempatkan di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat atau biasa disebut UM, dan di bidang pengembangan desa yaitu PD. Tugas yang dilakukan oleh saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat di bidang-bidang tersebut yaitu yang pertama, melakukan input data laporan konsolidasi mengenai penyerapan dan capaian output dana desa APBN tahun anggaran 2019. Yang kedua yaitu melakukan input data jenis usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Karawang tahun 2019. Lalu ada juga melakukan input data pagu anggaran dana desa tahun 2020. Itu tugas saya di bidang pengembangan ekonomi masyarakat atau UM yang saya lakukan di sana selama 15 hari. Sisa 15 hari dilakukan di pengembangan desa. Tugas yang saya lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat khususnya di bidang pemberdayaan desa yang pertama yaitu ikut menjadi pelaksana dalam masa orientasi pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 di Kabupaten Karawang dengan tema sukses tanpa ekses yang dilakukan pada waktu itu tanggal 1 Februari 2020 di Aksaya Hotel Karawang. Lalu yang kedua, melakukan perbaikan nota dinas. Yang ketiga, ikut sosialisasi mengenai bantuan provinsi kepada camat sekabupaten Karawang yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat ketika saya melaksanakan kerja praktik yaitu mengetahui alokasi dana desa merupakan salah satu aspek penting dari pendukung pensejahteraan masyarakat atau desa tersebut. Nah, pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tentang tanggung jawab. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses perbuatan untuk mencerminkan di masa depan atau perencanaan untuk sesuatu yang kita tuju untuk mencapai tujuan. Semoga video yang saya buat bermanfaat khususnya bagi masyarakat ataupun desa atau dinas pemberdayaan masyarakat ataupun pemerintah dan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintahan desa ataupun pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai perencanaan pengalokasian dana desa dan pengalokasian dana desa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.